Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, hari ini kita masuk di ayat yang baru nggih. Baca dulu bersama-sama nggih Ibu nggih. Sudah siap Al-Qur'annya? Yang nggak bawa bisa disiapkan HP-nya. Sekarang 219. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Nah, alhamdulillah di ayat 219 ini nanti kita ada 3 tema ya, ada 3 tema di ayat ini. Apa saja ya? Stay tune di sini. Oke, yang pertama ya kita sarah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ya. Yas'aluna itu mereka ya, jamak mereka menanyakan. Ka itu kepada kamu. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad ya. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, anil khomri. Anil itu tentang, khomri itu khomer ya, tentang khomer, wal maisir dan judi. Qul fihima, qul katakanlah fihima pada keduanya. Keduanya di sini maksudnya khomer dan judi. Pada keduanya itu ismun, ismun itu dosa. Dosanya kabirun yang besar. Wa manafi'un dan beberapa manfaat. Jadi ini jamak nggih, manafi' ada banyak manfaatnya. Wa manafi'u linnas bagi manusia. Wa ismuhuma ya, dan dosa keduanya tadi, dosanya si khomer sama judi tadi itu akbaru lebih besar min dari naf'ihima daripada manfaat keduanya. Nah, di ayat ini ibu-ibu ada dua hal ya, dua hal yang ditanyakan oleh sahabat. Kenapa ayat ini turun gitu ya? Jadi dulu sebelum Islam itu masuk ya, sebelum Islam itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, kita semua kan tahu ya, masyarakat Arab itu terkenal dengan masyarakat yang jahil. Jadi mereka itu meminum khamr itu ibu-ibu layaknya kita tuh minum kopi sama teh saat ini. Iya, jadi sudah sangat biasa sekali mereka minum khamr itu. Bahkan banyak sekali penyair-penyair itu yang kalau bikin puisi itu mesti ngomong dengan khamr ini aku bisa melayang misalnya kayak gitu. Dengan setelah minum khamr ini aku menjadi singa yang sangat kuat kayak gitu-gitu. Jadi mereka itu memuji-muji khamr itu dalam puisi-puisinya sampai seperti itu. Bahkan zaman dulu itu orang itu kalau punya khamr itu kan minuman keras ya. Minuman keras itu kan ada tingkatannya ya.
semakin tua semakin mahal, kan kayak gitu ya. Jadi khamr itu tuh sebagai lambang kekayaan, lambang bahwa dia itu orang kaya. Bahkan sahabat Umar sendiri sebelum masuk Islam itu sangat kecanduan dengan khamr itu. Jadi sudah sudah sangat mendarah daging gitu loh. Kalau orang Arab ya pasti minumnya khamr. Kayak kita itu loh, ngopi kan. Kayak apa ya, kayak ada semacam pride ya, kebanggaan ya nggak sih? Kalau orang-orang itu kan kuat apain, ngopi dong, terus mereka kopi itu mesti ada yang brand-brandnya, yang saya nggak tahu kopi saya barista gitu ya. Ada yang Arabica lah, inilah itulah gitu lah. Dan semakin mahal itu semakin menunjukkan kekuasaannya, kekayaannya, status sosialnya, betul seperti itu ya. Iki malah ngomong seperti itu, melok-melok. Nah, melihat hal ini gitu ya, sahabat Umar tuh ketika beliau itu sudah masuk Islam, beliau kan tahu ya bahwa kalau aku tuh minum khamr itu aku tuh melayang, aku tuh kehilangan akal, ya enggak sih, mabuk gitu kan ya. Akhirnya karena dia itu sudah mengakar kuat akidahnya Islamnya, lambat laun selama beliau di Mekah itu dia mengurangi, bahkan kemudian berhenti. Tapi nggak demikian dengan masyarakat Arab yang lainnya. Masyarakat Arab tetap membudayakan minum khamr. Seperti kita ketahui, khamr itu kan punya banyak sekali efek negatifnya, banyak sekali mudaratnya. Nah ini yang akhirnya bikin sahabat Umar itu gelisah. Sektalah sakjane minum khamr itu koyo apa sih hukumnya gitu ya. Kemudian beliau itu berdoa. Sahabat Umar itu kemudian berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Allahumma ya Allah, bayyin lana, terangkanlah ya kepada kami, fil khamri, kepada kami tentang khamr, bayanan dengan penjelasan, syafian yang sangat jelas. Saking galaunya beliau, waktu itu kan belum ada pengharaman nih, belum diharamkan. Kalau kita lihat kesimpulannya Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan Allah di Mekah itu kebanyakan ngurusin apa? Iya, kebanyakan ngurusi akidah, keimanan. Baru ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, pelan-pelan barulah ada yang namanya hukum syariah terkait sanksi, muamalah dan lain-lain. Itu adanya di rata-rata itu ada di Madinah semuanya. Jadi waktu di Mekah ini Umar ini gelisah gitu ya, gelisah. Tapi kegelisahannya itu nggak dijawab-jawab sama Allah. Karena apa? Memang Allah memerintahkan kepada Rasul selama di Mekah itu kuatin dulu akidahnya, kuatin dulu imannya, gitu. Jadi nggak dijawab sama Allah, hanya diberi isyarat aja, isyarat. Isyaratnya itu ada di surat An-Nahl. Hanya diberi isyarat saja sama Allah di surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Wa min samarati, dan dari buah an-nakhili kurma, wal a'nabi dan anggur, tattakhiduna, kalian membuat minuman, minhu darinya, ya sakaron, sakaron ini yang memabukkan, warizqan hasana, dan rezeki yang baik. Ini ayat surat An-Nahl ini diturunkan Allah di Mekah. Allah hanya memberitahu saja, isyarat saja bahwa kamu itu bisa loh membuat minuman yang memabukkan dari kurma dan anggur. Tetapi dari kurma dan anggur itu juga kamu bisa mendapatkan rezeki yang baik sebenarnya. Kalau kita makan anggur sama kurma kan nggak buat apa-apa ya. Tapi kalau itu dibikin khamr, dibikin minuman, diperas menjadi minuman yang memabukkan, maka bisa jadi ada mudaratnya. Tapi di sini Allah masih belum mengharamkan. Jadi hanya isyarat saja, sinyal ya. Selama masih di Mekah ibu-ibu, Allah itu masih membolehkan khamr. Nah, baru setelah kemudian Nabi ke Madinah, ya selang beberapa tahun kemudian ada ayat yang turun. Karena
pertanyaannya sahabat Umar tadi itu, ya Allah terangkanlah kepada kami ya tentang khabar itu dengan penjelasan yang terang. Maka turunlah ayat ini ya 219 ya Al-Baqarah. Dan ternyata ini kan masih belum ada sinyal haram gitu ya. Allah kan hanya ngomong masih dosa gitu aja, masih masih diura-ura gitu. Nah, orang-orang itu masih minum ternyata. Masih minum khamr ternyata. Akhirnya muncullah, diturunkanlah ayat berikutnya tentang khamr, ada di surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43 Ibu-ibu ya. Itu ayat kedua yang turun terkait dengan khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong tengah ya. La taqrabu sholata wa antum sukaro. Janganlah, ini kayak la taqrabu zina ya. Janganlah kamu itu mendekati sholat. Iya. Kosakatanya itu loh sama. Wala taqrabu ya. Wala taqrabu sholat. Janganlah kamu mendekati sholat. Maksudnya jangan kamu melakukan sholat ketika kamu mabuk. Nah, di sini kan juga indikasi bahwa oleh kok minum khamr itu asalkan bukan di saat sholat. Jadi gitu. Jadi bertahap nih. Yang pertama cuma diomongi iki ana dosane loh, manfaatnya itu ono sih khamr itu, tetapi mudaratnya itu lebih banyak. Kayak gitu urutannya. Kemudian ayat kedua turun An-Nahl ayat 43. Kamu boleh mabuk tapi jangan waktu sholat. Tapi sahabat Umar itu gurung lego. Karena apa? Masih banyak melihat kemaksiatan. Orang itu kan kalau sudah mabuk, ya hilang akal, itu kan bisa melakukan segala hal. Isok ngamuk, isok merusak fasilitas umum, bahkan bisa memperkosa dan lain sebagainya. Banyak kasus-kasus yang muncul ya. Bahkan hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi dan para munafik itu untuk dulu itu ada pertikaian Bani Auf sama Bani apa satunya lupa saya itu kan sering bertengkar dulu itu. Akhirnya ketika mereka mabuk itu digunakan kesempatan untuk fitnah, untuk bikin mereka saling bertikai lagi gitu. Nah, semakin galau kayaknya sahabat Umar, tanya lagi, ya Allah terangkanlah kepada kami seterang-terangnya tentang khamr. Akhirnya kemudian Allah menurunkan ini yang pamungkas ya. Ini ada di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras dan berjudi, wal ansabu, dan berkorban ya. Berkorban di sini itu berkorban untuk pahala, untuk berhala ya, kayak sesajen gitu. Wa ansabu wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ijazum min amali, adalah perbuatan keji dari dan itu termasuk perbuatan yang min amali, itu termasuk perbuatan syaiton, setan. Wajtanibu, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum, agar kalian tuflihun, beruntung ya. Ada yang bilang bahagia, ada yang bilang beruntung. Dilanjutkan lagi di bawahnya itu ya, dijelaskan lagi bahwa kalau kita itu mengikuti setan ini gitu ya, itu bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian dengan khamr dan juga judi itu sendiri. Jadi ayat yang terakhir ini pamungkas gitu nih, sudah benar-benar Allah itu mengharamkannya secara mutlak. Dengan apa? Dengan dipertegas yang di bawah, yang kalimat terakhir ya. Allah mengatakan fahal antum muntahun ya, maka tidakkah kalian mau berhenti? Setelah digambarkan keburukan-keburukan dari khamr dan juga maisir, apakah kamu nggak mau berhenti? Gitu. Berarti di sini sudah sangat kuat ya, sudah sangat kuat perintahnya Allah agar kita itu berhenti dari minum khamr dan juga judi. Mendengar ayat ini kemudian sahabat Umar itu mengatakan, ya aku akan berhenti, sampai diulang 2 kali. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya, yang 219 tadi ya.
Jadi dari sini kita tahu bahwasanya pengharaman khamr ini khusus ya, khusus Allah berikan itu secara bertahap karena melihat kondisi masyarakat Arab saat itu. Ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama Al-Baqarah, ya, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, ya. Itu menurut beberapa hadis seperti itu. Bahkan di kitab Ibnu Katsir juga dikatakan ada 3 tahap. Tapi kalau kita ngecek-ngecek yang lainnya gitu ya, ada yang memasukkan an-nahl itu sebagai tahap awalnya. Nah, di situ ibu-ibu ada kata yang perlu kita kasih underline ya, yang perlu kita garis bawahi. Di situ ada kata al-khamr gitu ya. Al-khamr itu apa? Secara bahasanya al-khamr itu adalah segala zat yang membuat akal menjadi tertutup. Kalau akal itu sudah tertutup, maka otomatis kita nggak bisa berpikir. Dan kalau kita sudah nggak bisa berpikir, maka otomatis juga kita nggak bisa membedakan segala hal. Iki api, opo elek, nggak bisa sudah, karena sudah nggak bisa mikir, ketutup. Gitu. Itu yang artinya dari apa? Itu yang apa? Kosakata dari al-khamr gitu ya. Al-khamr itu ibu-ibu bisa jadi selain tadi anggur sama kurma itu juga gandum ya. Gandum. Apa? Gandum bisa. Ya, karena di Arab kan nggak ada beras, makanya toa ya. Lah yang kecubung itu napa ibu-ibu? Soalnya kapan hari kan ada berita ya, anak-anak muda itu kumpul, mereka mabuk kecubung gitu ya. Oh bunga, buatan minuman. Oh, al-khamr ini ya, hukum pengharaman al-khamr ini sekarang itu banyak dianalogikan ke berbagai zat lain selain minuman. Misalnya narkoba, ya, narkoba. Kemudian juga kecubung tadi itu dimasukkan ke dalam hukumnya, itu dikiaskan ya, dianalogikan sama dengan al-khamr. Karena apa? Karena sama-sama menghilangkan akal, nggak bisa mikir. Ya, ilatnya sama. Ilat itu adalah sebab diharamkannya khamr itu kan karena menghilangkan akal. Sama. Jadi narkoba, kemudian apa tadi, kecubung, ada lagi selain narkoba itu yang menghilangkan akal. Apa? Oh, ngelem. Oh iya, lem. Jatuh cinta itu beda bener. Itu beda ya. Ini jadi zat yang ketika kita konsumsi itu menghilangkan akal. Ya. Ganja itu narkoba itu, Bu. Masuk jadi satu. Jadi ngambil dari situ ya, dikiaskan. Nah, kalau al-maisir itu sebenarnya artinya bukan judi, ibu-ibu. Al-maisir itu kalau kita buka di kamus itu artinya bukan judi, tetapi gampang dan mudah. Arti bahasanya al-maisir itu gampang dan mudah. Kenapa Allah menggunakan al-maisir di sini untuk menyatakan judi? Karena judi itu kan kalau kita menang itu kan nggak pakai usaha moro-moro itu gitu ya. Kalau zaman kita kecil dulu, SD sumbangan dana sosial berhadiah. Kok apal singkatannya? Iya apal. Rumah saya agennya soalnya. Jadi dulu tiap Rebo sore gitu mulai buka lapak ya bapak saya ya. Jadi agen SD. Iya, dulu kan dihalalkan oleh negara ya. Karena kan epok-epoknya itu apa ya, dikemas dengan bagus judinya itu. Nanti keuntungannya, profit dari judi tadi itu, dari SD itu akan disumbangkan untuk persepak bolaan Indonesia. Iya, jadi kalau kita lihat pertandingan itu mesti anak kebere, sumbangan ini, acara ini terselenggara atas support dari sumbangan dana sosial berhadiah. Seakan-akan itu adalah hal yang bagus dikemasnya, bukan ini disumbang oleh perjudian gitu, bukan. Jadi dikemas dengan bahasa yang baru. Kemudian ketika 94-an ya itu mulai diharamkan karena memang banyak orang-orang yang sudah melek. Iki judi nggak boleh kan gitu ya. Sudah banyak yang protes ke negara. Akhirnya
dibubarkan itu. Dibubarkan, sudah tidak boleh ada lagi. Tetapi namanya orang-orang sudah kecanduan judi, ibu-ibu, ada yang namanya togel akhirnya. Ganti nama togel. Kalau sekarang lebih keren, judul. Ya. Judi online. Dan kemasannya ini macam-macam ibu-ibu. Ada yang mentor itu bahasa Indonesia apa? Lek usah bahasa Indonesia ngomong bisa weleh-weleh gitu ya. Terang-terangan ya, ada terang-terangan judi online di website judi ini ada dikemas dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya kemarin waktu 17-an ada yang ngerasa ada yang melakukan judi. Ya, betul. Dibikin seperti jalan sehat apa? Bahkan ada yang dihaluskan beli ngoten nggih. Ada juga yang arisan ya, dirupakan arisan. Ada bayar kupon untuk door prize. Itu sama, cuma bentuknya aja beda. Kalau dulu bener-bener tuku kupon ono nomere habis dari ngimpi gitu ya. Ngimpi, kemudian dia beli kuponnya ada 2, satunya disobek, satunya buat dia, satunya buat sana untuk diundi gitu ya. Sama kan, prosesnya sama. Loh memangnya enggak boleh ada door prize gitu. Kajian kafah kan juga pernah ada door prize gitu ya. Ya apa ini Bu PJ? Jadi yang haram itu bukan door prize-nya ibu-ibu, tetapi prosesnya, caranya tadi. Kalau door prize-nya tadi itu bukan diambil dari harga kupon tadi, itu boleh. Jadi misalnya ada agnia, ya, jadi ada orang-orang kaya yang kemudian dia nyumbang hadiah. Pokoknya blas nggak boleh sepeser pun ngambil dari harga kuponnya. Misalnya kita ada kajian tuh, Bu Nurjana ini kan biasanya bikin HTM kalau yang acara besar kayak halal bihalal itu ya. Itu kita sudah diwanti-wanti banget, jangan sampai 1 rupiah pun hadiah door prize itu diambil dari tiket HTM tadi. Nanti jatuhnya akan haram. Jadi hati-hati. Ini banyak terjadi di arisan-arisan di kampung ya. Kalau bisa sampaikan disampaikan. Kalau sampai punya kekuasaan di situ, ketua RW misalnya, Bu RW, malah lebih bagus ya, bisa disampaikan. Bisa disampaikan. Kalau rakyat jelata seperti saya, tetap saya sampaikan ya. Di tempat saya sendiri juga ada seperti itu, di tempat saya sendiri ya, di lingkungan saya. Lotre gitu ya. Itu ada ya, kita saya sampaikan. Terserah mereka mau menerima atau tidak, itu sudah kuasanya Gusti Allah. Kita itu hanya diperintahkan untuk menyampaikan, bukan diperintahkan untuk mengubah tindakan dan perilaku orang. Itu sudah di luar kita. Tadi ada al-khamr dan al-maisir ya. Nah, di sini Allah itu masih belum mengharamkan secara mutlak. Namun Allah itu menjelaskan dan mengakui bahwasanya khamr dan juga judi itu ada kok manfaatnya, ada nilai baiknya. Iya, dengan khamr ibu-ibu, dengan ada jual beli khamr itu kan orang-orang bisa mendapatkan rezeki ya dari jual beli, ya kan? Kemudian kalau misalnya orang itu punya khamr termahal, dia semakin disegani. Kemudian kalau kita lihat drama-drama Korea, ada yang suka lihat drama Korea. Kalau kira-kira pokok utamanya itu stres, pusing, banyak pikiran, biasanya curhat ke temennya, sama temennya diajak ngapain? Mesti diajak minum, bahkan sama orang tuanya gitu ya, melihat anaknya itu banyak masalah dengan pacarnya mungkin, dengan pekerjaannya. Solusinya apa? Diajak minum soju. Kenapa? Dengan minum itu, mereka itu bisa sejenak itu bisa melupakan masalahnya. Bahkan hanya sejenak, kata Bu Nurmalika. Bahkan dengan minum minuman keras itu dia itu bisa mengeluarkan unek-uneknya. Dengan begitu orang yang temannya atau orang tuanya tadi itu bisa tahu permasalahan dia sebenarnya. Oh, karepmu kepengen ini tuh, akhirnya tersolusikan. Itu yang mereka ambil manfaatnya. Judi apa manfaatnya judi? Jelas kalau menang pasti ada manfaatnya. Untuk duit dengan cara yang gampang dan mudah. Tetap iya, pasti banyak kalahnya ya. Makanya di bandar-bandar judi itu semangat gitu ya. Nggak ada bandar judi yang
pokok gitu ya, karena dia sudah tahu trik-triknya gitu ya. 8 kali kalah 2 kali menang. Menangnya gak sepiro. Nah, meskipun demikian ibu-ibu, manfaatnya jane akeh. Ada gitu ya, tetapi Allah menegaskan di sini ya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, ya, dan dosa keduanya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nek diomongin ini tok masih belum diharamkan. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Kalau ngomong ayat berikutnya aku buka 220. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Ini sama kayak atasnya ya. Yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad gitu ya. Madza, apa yang yunfikuna harus mereka nafkahkan. Kemudian jawabannya qulil afwa. Ya. Katakanlah afwa itu kelebihan. Ini surat tentang apa ini? Jadi kalau tadi itu tentang homer dan juga judi, ini ayatnya tentang infak ibu-ibu, tentang sedekah. Ceritanya gimana? Ceritanya itu ada sahabat Mu'adz bin Jabal dan Tha'labah ya. Ini sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim ya. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal ini tadi itu menghadap kepada Rasulullah. Dia cerita, "Ya Rasulullah, kami ini punya banyak hamba sahaya." Zaman dulu kan banyak budak nih. Saya itu punya banyak hamba sahaya dan banyak pula anggota keluarga, anaknya, sepupunya dan lain-lain gitu ya. Harta mana yang harus kami keluarkan untuk infak? Gitu. Kemudian turunlah ayat ini. Nah, dijawab sama Rasulullah ya. Allah menyuruh Rasulullah menjawab, "Qul, katakanlah al-afwa atau al-afu." Di sini kelebihan. Kelebihan ini maksudnya apa? Ya, kelebihan al-mal. Apa al-mal? Harta. Ya, makanya ada baitul mal, ada zakat mal, jadi ini adalah kelebihan dari harta. Gitu. Ada yang menerjemahkan melebihi dari keperluan keluargamu ya, al-afu itu melebihi dari keperluan keluargamu, lebih dari keperluan harta yang paling utama. Kemudian ada yang menerjemahkan al-afu ini kelebihan dan pertambahan harta manusia. Pokoknya intinya sesuatu yang lebih ya, itu yang dimaksud dengan al-afu. Maksudnya apa kok Gusti Allah itu ngomong kelebihan? Maksudnya itu ketika kita itu berinfak, ketika kita itu bersedekah, maka jangan sampai itu menjadi berat buat kita sehingga kita sendiri kehabisan dan kemudian malah menjadi peminta-minta. Allah kan benci ya sama orang yang meminta-minta, apalagi dijadikan profesi, itu bisa-bisa terlaknat gitu ya. Kalau kita meminta-minta itu kan Allah nggak suka, nggak haram, tetapi Allah tidak suka. Maksudnya seperti itu. Jadi Islam itu mempermudah kita. Ada perintah infak, sedekah, tetapi itu tidak memberatkan, ambil yang lebih saja. Terus urutannya kayak gimana? Tadi kan banyak ya, katanya keluarganya ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk diri sendiri. Jadi kalau kita punya harta, ya penuhi dulu kebutuhan kita pribadi. Sama kayak sampai kalau naik pesawat itu kan ada ini ya, ada tabung oksigen keterangan gitu ya. Nanti kalau tekanan di dalam kabin ini berkurang, gitu ya, nanti akan ada tabung oksigen yang turun. Ya, ketika turun ketika kita punya anak kecil, maka kita itu harus memakai untuk diri kita sendiri, baru memakaikan anak kecil. Gitu. Sama seperti itu. Jadi kita penuhi dulu kebutuhan kita, ya, diri sendiri, baru kemudian keluarga. Yang suami berarti kepada istri, anak, gitu ya. Kemudian kepada kerabat. Urutannya ngoten nggih, kerabat. Misalnya adik, sepupu, gitu ya, paman, gitu. Setelah itu baru kita ke fakir miskin. Kalau kita sudah terpenuhi, keluarga kita sudah, kerabat-kerabat kita itu sudah, maka baru kita ke fakir miskin, anak yatim, para pejalan orang-orang yang melakukan perjalanan ya, ibnu sabil, betul. Jadi saya itu ingat sewaktu ke Turki ya, di Turki itu sampai ada loh ibu-ibu, tempat-tempat tertentu itu yang di situ para ibnu sabil itu dipersilahkan untuk makan, minum.
Itu dulu awal-awal khilafah itu kan banyak ya dulu tuh para pedagang-pedagang dari luar negeri gitu ya, dari luar daerah Turki. Itu mereka kalau datang ke Turki itu sambut dengan orang-orang barat itu. Disambut, disuruh mandi, dikasih makan kayak gitu karena menerapkan ini sedekah. Sampai anjing orang-orang Turki itu sampai sekarang ya, anjing itu mereka kasih sedekah. Di tempat-tempat toko itu ada makanan anjing sama kucing, dan juga ada di masjid juga ada kayak cekungan itu isinya air. Itu dulu tuh kan mana ada air hujan gitu ya, hewan-hewan kalau ke situ tuh bisa minum. Makanya nggak heran kalau kita ke masjid sekalipun itu banyak anjing. Saya keluar masjid subuh itu ditutup anjing gede bu, tapi kayak kucing mereka lulut jinak karena akhlak ini itu mereka lakukan kepada manusia dan juga kepada hewan. Itu dilakukan terus oleh orang-orang Turki. Umat bu anjing bu, saya takut di sana itu awalnya itu. So itu bener-bener di sebelah saya persis tuh gawat deh waktu saya itu gelap-gelap jalan itu. Ngeri, deg-degan, saya tetap deg-degan. Semuanya tetap deg-degan, tapi katanya Ustadz Khalid itu tenang, santai gitu. Mereka seperti kucing gitu. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau teman-teman tahu ada komunitas tangan di atas, pernah dengar? TDA, tangan di atas. Jadi itu tuh sebenarnya ngambil dari sebuah hadis ya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Seperti tadi urutannya ya, diri sendiri, anak istri, dan seterusnya. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Maksudnya ya al-afwa tadi, al-afwu kelebihan. Kalau sama benar-benar butuh, ya pakaian sendiri gitu loh. Itu ya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kalau kita itu benar-benar butuh berasnya itu untuk makan, kemudian pas ada tetangga kita itu butuh kita kasihkan, kan kita artinya kelaparan. Maksudnya Allah itu jangan sampai kita kemudian meminta-minta kepada yang lain. Maksudnya itu loh, menjaga kehormatan kita. Beda lagi kalau sahabat Ali sama Fatimah ya, setelah menikah itu kan mereka kondisinya sangat zuhud sekali. Suatu hari itu sahabat Ali itu pulang dari kerja tapi nggak bawa duit belas, pulang dari ikhtiar ya, tapi dia nggak membawa uang sama sekali. Ya Fatimah, maaf gitu ya, maaf karena aku hari ini tidak membawa rezeki yang bisa aku bawa pulang gitu. Padahal Fatimah sudah menunggu-nunggu suaminya pulang. Soalnya apa, dapurnya melompong bu, nanti masak nggak ada bahan ya yang untuk dimakan, kurma juga nggak ada. Bojone teko, Ali teko, datang gitu ya, sumringah, tapi ternyata diberi kabar seperti itu, nggak bawa apapun. Kemudian tidak apa-apa suamiku gitu. Semua ya Fatimah anaknya Rasul ya, tidak apa-apa, insya Allah nanti Allah akan memudahkan rezeki kita. Sampai di situ sahabat Ali kemudian ke tempat sholat ya, ke masjid. Di situ beliau berdoa ya, salah satunya meminta rezeki. Setelah pulang dari masjid itu ada laki-laki tua yang menghentikan menghentikan beliau. Sebentar, Anda ini Ali ya? Gitu. Iya, saya Ali. Ini aku jadi ingat dulu bapak kamu itu pernah kerja sama aku, belum aku kasih upah. Akhirnya dikasih 3 dirham kalau nggak salah ya. 3 dinar apa dirham lupa saya, pokoknya 3 dikasihkan kepada Ali. Seneng kan Ali, oh alhamdulillah beneran ini upah bapak saya. Iya, dibawa pulang ke Fatimah dengan senyum merekah gitu ya. Fatimah gitu ya, alhamdulillah ini aku membawa rezeki gitu ya, 3 dirham. Ternyata ini bapak saya bla 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 gitu ya. Oh alhamdulillah. Ya sudah, sekarang aku ke pasar. Kalau orang-orang kan yang belanja kan laki-laki ya. Sekarang aku ke pasar akan membeli bahan-bahan makanan. Beliau sahabat Ali pergi ke pasar. Sampai di pasar ibu-ibu, ada orang yang keluar rentah sakit-sakitan, kelaparan ibu-ibu. Menengadakan tangannya. Ali gak tega, dikasih semua ibu-ibu. Semua dikasih, ketiga-tiganya tadi itu dikasih semuanya. Kemudian sahabat Ali ini pulang ke rumah, menceritakan tadi itu, mohon maaf ya Fatimah, tadi aku tuh melihat orang kelaparan, beliau sudah tua, beliau sudah gak bisa mencari nafkah. Kalau aku kan masih kuat Fatimah,
Fatimah bilang apa? Tidak apa-apa suamiku. Kalau aku jadi kamu pun melihat orang itu, akan aku berikan semuanya. Aku akan melakukan hal yang sama. Ya Allah. Kalau itu sudah beda Bu ya levelnya ya. Dan meskipun nggak ada apa-apa di dapurnya, meskipun kelaparan, Ali sama Fatimah itu tidak akan minta, gak kaya awak dewe lek karena apa-apa ya. Bahkan masih ada barang sebenarnya dijual, tetep aja ngutang kan. Beda. Makanya karena Allah itu mengerti umatnya Nabi Muhammad ini nggak semuanya level keimanannya itu seperti Ali dan sahabat-sahabat yang lain, makanya diberi keringanan, gak memberatkan Islam itu. Coba lihat misalnya sahabat Ali harus seperti Ali gitu ya, apa awak dewe. Sabar. Masa sih awak dewe sabar bojone gak mau. Cerewet kan kita ya, wah kan apa ini siapa sih bisa dimasak. Beda level ya. Dan alhamdulillah Allah ini memberikan keringanan. Kalau mau sedekah yang kelebihannya saja. Penuhi dulu internnya kita ya, baru ke luar. Kemudian dilanjut dengan kadzalika yubayyinullah, seperti demikian ya, kadzalika seperti demikian, yubayyinu menerangkan Allah ya. Jadi ini kebalik ya, Allah menerangkan gitu ya. Seperti demikianlah Allah menerangkan lakumul ayati kepada kalian ayat-ayatnya, atau di sini perintahnya. La'alakum agar kalian tatafakkarun. Bu, ayat ini ternyata jangan dibaca berhenti sampai di sini. Ini lanjut sebenarnya sama berikutnya. Tatafakkarun, kalian memikirkan apa? Ternyata disuruh memikirkan berikutnya. Fid dunya wal akhirah. Sebenarnya sampai di situ ayatnya. Wow, alam ya enggak. Saya cari penjelasannya kenapa kok dipisah seperti itu. Iya, kita disuruh berpikir tentang dunia dan akhirat. Ketika kita itu diberitahu Homer sama apa tadi, judi itu adalah banyak ada dosa besarnya dan banyak mudaratnya, sedikit manfaatnya. Kemudian diberitahu kalau menafkahkan itu adalah yang kelebihannya itu. Nah, sebelum kita bertindak, kita judi apa tidak, kita minum khamr apa tidak, kita infak atau tidak, itu disuruh sambil mikir tentang dunia dan akhirat sebagai landasannya. Maksudnya apa? Maksudnya dunia itu ibu-ibu adalah tempat ujian. Dunia itu tempat kesenangan yang fana. Fana itu apa? Sementara. Sedangkan kebalikannya, akhirat itu negeri pembalasan. Kalau di dunia kan kita diuji. Ya, yang pernah ikut kajian online ya, ujian itu ada yang nikmat dan ada yang kesengsaraan, penderitaan gitu ya. Jadi tempat ujian di dunia ini, sedangkan akhirat itu tempat pembalasan. Dan kebalikannya lagi, kalau tadi fana, nggak abadi, maka akhirat itu adalah abadi. Lalu itu kita pegang gitu ya. Ketika kita mau berinfak, kita kuatkan ini untuk akhirat. Gitu maksudnya. Maksudnya ayat ini kita disuruh memprioritaskan akhirat, mikir. Ketika mau bertindak apapun disuruh mikir. Gitu ya. Jadi ayat ini tuh berhentinya kayak gitu ibu-ibu ya. Berhentinya sampai wal akhirah. Oke, kita lanjut ayat berikutnya nggih. Ayat 220. Ini saya mulai dari wayas alu. Waktunya masih lama tak Bu Peci? Kurang 1 menit lagi. 2 menit. Ya apa iki? Dilanjut apa? Sampai 10.45 ya. Sampai 10.45 gitu. TJ-nya yang dikurangi ya. TJ-nya yang dikurangi. Oke, tak ngebut ala Rossi. Valentino Rossi ya. Wayas alunaka, dan mereka menanyakan kepadamu ya wahai Muhammad, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul islahu, katakanlah memperbaiki, lahum bagi mereka, khairun adalah baik. 220 ibu-ibu. Wa in tukhalitu, dan jika kalian itu mempergauli mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian.
Kenapa kok ada ayat begini? Ini menggauli apa ini? Maksudnya ya, ada Quran surat An-Naml dan juga surat Al-Isra ayat 34. Bunyinya sama persis Ibu-ibu. An-Naml ayat 152 dan Al-Isra ayat 34 ini bunyinya sama persis. Wala taqrabu mala, dan janganlah kamu mendekati ya, wala taqrabu, jangan kamu mendekati mala, harta al-yatimi, anak-anak yatim, illa kecuali billati, kecuali dengan cara-cara yang hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang bermanfaat. Kemudian ada lagi surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 52. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api di sini api neraka ya, dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Nah, ketika mendapati ayat ini, itu orang-orang yang memelihara atau merawat anak yatim, kayak Aisyah. Aisyah itu kan sempat merawat anak-anak dari pamannya, gitu. Bukan anak dari pamannya, apa itu anak dari sepupunya, apa itu ponakan ya. Ada yang merawat ponakannya. Itu saking takutnya dengan ayat ini, itu mereka menyendirikan. Kan anak yatim tadi punya harta warisan gitu ya, misalnya kaya gitu ya. Itu orang-orang ini saking nggak beraninya memakan harta anak yatim itu, makannya dipisah Ibu-ibu. Jadi ditukokno beras dewe, diadangno dewe gitu. Ya dimasakkan sendiri kok, diadangno kok awak dewe Indonesia ya. Pokoknya intinya mereka itu disiapkan makan segala macamnya itu dipisah sama rumahnya dia sendiri. Akibatnya apa? Anak-anak yatim itu ketika makannya nggak banyak itu kan basi ya, mubazir ya, akhirnya dibuang-buang gitu loh. Dan merepotkan secara perhitungan juga. Misalnya anak itu tadi bayar no listrik misalnya kalau sekarang gitu ya. Pokoknya repot memisahkan hartanya itu. Mereka mengalami kesusahan ini gitu. Tetapi Aisyah mengatakan, aku tidak demikian, aku mencampurkan. Jadi makne ya sekalian jadi sama kita masaknya gitu. Kita masaknya jadi satu, dimakan sama anak yatim tadi itu. Gitu. Maka turunlah ayat ini. Enggak apa-apa kamu itu menggauli di sini tuh maksudnya itu ya boleh serumah, makannya jadi satu. Mungkin kalau ada biaya-biaya apa ya zaman dulu tuh dijadikan satu, ngoten. Kalau sekarang kan ada misalnya pajak rumah, misalnya air PDAM atau apa gitu ya, itu boleh dijadikan satu. Bahkan Ibu-ibu, jika misalnya kita itu miskin, ya kita punya ponakan itu punya warisan banyak, kita tuh boleh memakan hartanya, tapi secukupnya. Kenapa? Karena kan kita merawat dia sampai dia nanti itu balik dan sudah bisa menerima rezeki tadi, warisan tadi, dan bisa mengelolanya. Selama dia belum bisa mengelola, kita bisa membantu untuk mengelolanya. Tapi jangan kemudian digunakan foya-foya. Itu terjadi juga saat ini tuh kan banyak orang-orang yang memelihara anak yatim, open donasi gitu ya. Terus dia jadi kaya dari situ. Ada kan ya? Dia memperkaya dirinya dari situ. Gak apa-apa kan aku memelihara anak yatim, kan boleh aku menggunakan hartanya. Tapi Allah bilang secukupnya. Boleh ya. Kalau misalnya jenengan punya yayasan gitu, boleh makan dari situ, boleh. Membayar gaji operasional macam-macam, ada pegawainya dikasih gaji dari situ, dari donasi itu boleh. Tapi secukupnya, kayak gitu emas batangan jalan-jalan gitu ya. Enggak. Gitu nggak Ibu-ibu? An-Naml ayat maaf Al-An'am Ibu-ibu, saya ralat nggih. Al-An'am ayat 6. Kalau An-Naml kan yang tadi. Al-An'am ayat 152, Al-Isra ayat 34, An-Nisa ayat 52. Itu ayat-ayat yang melarang sangat mewanti-wanti kalau kita itu nggak boleh memakan harta anak yatim. Dan kalian boleh menggauli mereka, tadi itu ya, boleh serumah gitu ya, dengan batasan-batasannya ya. Boleh kemudian memberi mereka makan jadi satu, itu boleh. Wallahu ya'lamul mufsida, dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan, mufsida ya, fasad ya.
kerusakan, minal muslih, dari yang berbuat kebaikan. Walau sya Allah, dan jika menghendaki, ya jika Allah menghendaki, la'anatahum, niscaya dia datangkan kesulitan kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Jadi Allah itu tahu kalau kita misalnya punya ada anak yatim, kita pelihara gitu ya, kita jaga, kita rawat, tahu Allah itu betapa susahnya kalau kita harus memilah-milah harta tadi. Makanya Allah memberikan keringanan, boleh kamu gauli, boleh jadikan satu makanannya dan lain sebagainya, bahkan boleh kamu gunakan hartanya tadi itu, boleh kamu makan, boleh asalkan secukupnya. Bahkan beberapa ulama itu mengatakan boleh juga harta tadi itu kita investasikan, kita pakai untuk dagang itu boleh, nanti keuntungannya biar dana uang tadi itu nggak mati. Ya, kalau 1 juta sekarang sama 1 juta 10 tahun lagi itu kan beda ya nilainya ya. Boleh, asalkan dengan cara yang baik, dan Allah yang maha tahu ya. Ada yang niatnya wis elek ya, ya wis itu urusannya dia sama Gusti Allah gitu. Demikian ya, sampai ayat ini, ayat 221-nya kita lanjutkan 2 minggu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurang-kurangnya itu datangnya dari saya. Kalau ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.